Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini saya berada di Thailand. Dan saudara melihat di belakang sana ada satu tempat yang kalau saudara lihat dari penjaganya saja, saudara pasti tentu tahu bahwa itu bukan tempat di mana Tuhan disembah dan dimuliakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui renungan ini saya buat sebuah pertanyaan sederhana. Kira-kira apabila orang-orang percaya kepada Bapa Yahweh, mereka berkumpul bersama-sama, kemudian beribadah di tempat yang seperti ini, kira-kira Bapak berkenan atau tidak? Saya yakin pasti tidak berkenan. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh mencari sembarang tempat untuk kita bisa beribadah memuliakan Tuhan. Lalu kita membuat sebuah argumentasi dengan berkata bahwa Tuhan itu kan bisa disembah di mana saja, kapan saja. Memang saudara, Tuhan itu bisa disembah dimanapun dan kapanpun. Tetapi kalau dalam satu ritual ibadah, Tuhan katakan harus kita beribadah di tempat yang benar, di tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui renungan ini ada sebuah pertanyaan sederhana. Ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah percaya kepada Bapa Yahweh, layakkah saudara yang percaya kepada Bapa beribadah di satu gereja yang justru nama Yahweh itu diejek, diolok, dicaci maki, diumpat, bahkan dilecehkan? Saya rasa Tuhan itu akan sakit hatinya saudara. Tetapi saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh justru malah mendukung. Wah, ini jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil satu contoh saudara. Ini kalau kita berbicara tentang hukum dunia ya. Misalnya saudara ingat dulu ya, ketika tahun 65 itu ada namanya Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai PKI itu punya subpartai yang namanya Baperki. Saya masih ingat di tahun 65 itu subpartai Baperki itu suka mintain dana ke orang-orang Chinese ya, dengan menggunakan les. Mereka biasa punya kegiatan drum band. Nah, ketika Partai PKI itu dimusnahkan oleh Indonesia, tidak boleh lagi berdiri, maka termasuk list yang berisi tanda tangan, sumbangan orang. Ada yang nyumbang Rp50, ada yang Rp25, ada yang Rp10. Mereka semua ditangkap, lalu dibawa ke Pulau Buru. Walaupun akhirnya nggak sampai ke Pulau Buru, mereka mati di jalan, saudara-saudara. Tetapi di sini kita bisa melihat kenapa kok mereka bisa ditangkap. Karena mereka termasuk orang-orang yang mendukung Partai PKI itu. Walaupun mereka mungkin berkata, oh saya dari Golkar, oh saya dari PDI. Justru itu kalau mendukung partai lain itu sama saja seperti berkhianat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari cerita yang sederhana ini, saudara jangan sampai melukai hati Bapa Yahweh. Contoh yang lain, misalnya saja ketika saudara sedang nonton adu jago, ya, jago yang berantem itu kan biasa suka ada taruhannya, itu kan permainan judi, saudara-saudara. Coba ketika adu jago itu atau aduan itu ditangkap polisi, digerebek polisi, kira-kira penontonnya kena atau tidak? Saya yakin pasti kena. Nah, kenapa? Karena dianggap orang-orang itu adalah mendukung, ikut ambil bagian. Sama seperti ketika kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh tetapi beribadah di tempat yang salah. Saya berbicara seperti ini bukan anti gereja, tidak saudara. Tetapi saya semata-mata hanya ingin menegaskan akan ayat firman Tuhan yang memberitahu bahwa Tuhan itu ingin disembah di tempat yang benar, bukan di sembarang tempat, apalagi sampai memberi dukungan support dana dan sebagainya. Saya ingin kita jangan sampai melihat kepada manusia,
tetapi lihatlah kepada Tuhan yang betul-betul ingin supaya kehidupan kita itu berkenan di hatinya. Jadi jangan sungkan kepada manusia. Karena seringkali saya melihat ada orang-orang Kristen ini, dia tidak mau beranjak dari tempat yang salah dengan alasan-alasan yang jiwani semua. Misalnya kalau ditanya, kenapa kok kamu tidak pindah dari situ? Karena sudah tahu nama Yahweh diolok, dicaci maki. Dia bilang, waduh saya nggak enak dengan Pak Pendetanya, saya nggak enak karena dia baik sama saya. Ini bukan masalah baik, tidak saudara. Saudara bisa tetap menjalin hubungan dengan gembala tersebut, tidak masalah. Yang namanya persahabatan tetap kita harus jalin. Tetapi untuk penyembahan, oh itu sudah masing-masing saudara-saudara. Nah oleh karena itu, jangan sampai kita ini menjadi orang percaya tetapi yang jiwani. Kenapa kok ibadah di situ? Ya karena tempatnya dekat dari rumah saya. Ini kan jiwani semua. Kemudian ditanya kenapa kok ibadah di situ? Ya karena tempatnya itu nyaman, ya core-nya bagus. Saya juga banyak teman di situ. Jadi seolah-olah kalau kita melihat itu bukan karena kebenaran, tetapi kesamping semua arah manusiawi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui renungan pada saat ini saya ingin menghimbau kepada saudara, ayolah kita tahu perasaan hati Bapa Yahweh. Jangan asal kita, wah pokoknya saya mau menyembah di situ, Tuhan kan tahu isi hati kita. Itu kan kata saudara. Tetapi bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak ingin namanya disembah di sembarang tempat. Nah oleh karena itu saudara, saya menghimbau, kalau saudara-saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, cobalah lebih baik saudara mundur dari komunitas itu, kemudian saudara kumpulkan teman-teman. Kalau misalkan tidak ada bagaimana? Ya bikin sendiri di rumah saudara masing-masing. Karena firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jangan sampai kita hanya ingin melihat glamornya satu ibadah, tetapi saudara justru melukai hati Tuhan. Lebih baik kita sedikit tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Inilah sedikit renungan yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Melalui renungan ini saya ingin betul-betul saudara konsisten dengan kebenaran yang Bapa Yahweh sudah berikan kepada saudara. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah jadikan kepada kita sebagai anak-anaknya, Dia ingin hatinya disukakan. Mari saudara-saudara, sekali lagi saya mengucapkan ini bukan karena saya anti dengan gereja, tidak sama sekali. Tetapi yang saya ingin tekankan dalam renungan ini adalah ibadah itu adalah ritual. Jadi sebaiknya saudara beribadah berada di tempat yang benar. Demikianlah sedikit renungan yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai saudara beribadah di tempat yang salah. Carilah kehilat di mana nama Yahweh dimuliakan. Ada banyak kok di Indonesia ini. Ya, bagi saudara yang menyaksikan video ini dan tahu alamat-alamat di tempat nama Yahweh, silahkan saudara kirim kepada kami. Kami akan cantumkan nama-nama itu sehingga di situ saudara bisa beribadah. Demikianlah kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Ini Shalom. Benar kata tadi Ibu Deborah ya, sakit. Karena memang benar saya ini sakit. Karena ini ketiga-tiganya itu benar-benar teman.
Dan kita selalu jalan bareng, sahabat karib. Kemana bareng kita doa, kita melayani orang, itu bareng. Tapi sebelumnya kita masih pakai nama yang lama. Setelah itu kita dipertemukan sama Ibu Deborah. Kita dikenalkan siapa nama Bapak kita, siapa itu si Allah. Jadi kita tuh sudah tidak sebut lagi nama si Allah itu. Setelah itu kita sudah mulai berdoa pakai nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan teman saya semuanya pun sama. Dan kebetulan di salah satu teman kita itu dua orang itu pelihat. Waktu mereka melihat pakai nama Bapak Yahweh, bedanya apa sih sama pakai nama Yesus, pakai nama Allah, bedanya apa? Kesaksian mereka membuat kita buka mata. Wow, seperti itu ya. Nah, terutama suami saya ini masalahnya kan dia suka mencari siapa sih, bagaimana sih. Akhirnya dia mencari, benar nggak sih apa kesaksian inilah yang akhirnya kita semakin kuat. Oke, kita jalani, kita mulai belajar pakai nama Bapak Yahweh, pakai Yeshua HaMashiach, dan kita berempat setiap kita perang, melayani orang pakai nama itu. Setiap kita doa pagi, kita pakai nama itu. Entah mengapa tiba-tiba kita ini di salah satu PD, dan kebetulan PD itu milik salah satu kita berempat itu punya omnya. Nah, dia datang, memang dia sudah terima Bapak Yahweh, dia terima semuanya. Saya nggak tahu ya, ada kuasa apa tiba-tiba kok marah. Dia marah gitu waktu kita kebetulan pas kita doa pagi, saya ini duduk berdua jejeran. Saya ini nggak pernah setiap doa pagi itu jejeran, selalu mencar. Biasanya dia sama suami teman saya dan saya sama teman saya. Ini tiba-tiba berdua duduk. Nah, waktu berdoa, suami saya berdoa. Itu waktu berdoa itu nyebut nama Bapak Yahweh dan nyebut Yeshua HaMashiach. Setelah itu gak lama omnya ini berdoa juga, tapi doanya ini menyerang kita. Pakai nama Yesus, pakai nama Allah. Saya ini jadi bingung. Waktu saya merem, saya langsung melek. Ini maksudnya apa? Gitu loh. Tapi kelihatan sekali dari doanya itu kesan marahnya tuh ada. Gitu loh. Setelah selesai berdoa, semua bilang amin, saya diam aja. Terus dia langsung, begini ya, saya mau bicara. Langsung mata mereka itu menuju kepada kita berdua. Loh, di situ tuh banyak orang, kenapa nujunya ke kita berdua? Gitu loh. Nah, waktu cerita, dia ada omongan satu, ya memang dia mungkin nggak sengaja ngomongnya, dia mengusir kita. Kalau Sintin tidak, kebetulan ini ya suami, kalau Sintin tidak sependapat dengan saya, keluar. Kaget, dia juga mungkin kaget karena mungkin keceplosan gitu loh. Semua teman diam semuanya. Suami saya berdiri langsung, ayo berdiri. Oh ya, saya masih bengong masalahnya. Suami saya berdiri, ayo berdiri. Oke, berdiri. Akhirnya ya nggak ribut lah, cuman miskomunikasi atau bagaimana saya nggak tahu. Terakhir yang pemilik PD ini dipeluk sama suami saya, akhirnya ya kita proses, sama-sama proses. Ya kita jalan masing-masing. Cuman jujur saya syok dengan 3 teman saya semuanya. Setelah kita keluar dari sana, komunikasi benar-benar putus. Ya syok, ya kaget. Dengan apalagi setelah itu saya melihat dengan kesaksian mereka, saya merasa nanti mungkin semua bisa menilai ya. Apa yang saya nilai mungkin belum tentu sama dengan saudara yang nilai. Jadi mungkin nanti bisa melihat kesaksian itu semua. Apa yang di pikiran saudara mungkin ada di pikiran saya. Kalau mereka itu seperti apa? Maksudnya apa dengan kesaksian mereka? Ya seperti itu dari saya. Terima kasih. Shalom. Yang
yang dialami istri saya dan saya, banyak teman-teman yang sudah mendengar dan melihat. Jadi dari salah satu teman yang istri saya itu sampai diliatin tangan berlubang sama Tuhan Yesus. Jadi diliatin tangan berlubang. Terus sebelumnya saya pernah cerita ke dia bahwa nama Bapak Yahweh itu salah satunya mengandung arti lihat tangan, lihat paku. Terus pada waktu dia dilihatin, dia itu ngomong, aku ingat, aku pernah dibilangin sama Kosintin, kalau itu lihat tangan, lihat paku. Jadi dia ngalami penglihatan, dia ngalami pendengaran juga pada waktu dia ke Israel. Dia diomongin sama Bapak Yahweh, ini tanahku, tanah perjanjianku, panggil namaku. Jadi satu kali lagi juga dia ngelihat juga pada saat saya berdoa, itu ternyata ada Bapak Yahweh membisikkan sesuatu di telinga saya waktu itu. Waktu itu saya nuangi sampai umbelen. Terus si teman saya itu tanya, apa maksudnya itu? Ternyata dari Bapak menjelaskan ke teman saya itu bahwa anak itu, saya maksudnya, menceritakan isi hatiku, menyampaikan isi hatiku. Jadi dianya yang ditanya seperti itu nangis-nangis. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Deborah lagi, pada saat proses pemilahan dan pemilihan, orang yang mengalami pendengaran sama Bapak Yahweh langsung, dan orang yang melihat langsung, pada saat proses pemilihan terjadi, takut. Karena pada waktu itu omnya dia yang pegang peranan penting atas PD itu, dan secara ekonomi juga ada tergantung. Yang punya gedung PD itu juga, yang punya dana untuk support. Begitu omnya tidak setuju, teman kita ini akhirnya ketakutan. Yang dulunya sudah ngomong, wah Yesua itu dahsyat, Yahweh itu dahsyat, beda memang. Tapi pada saat omnya tidak setuju, di percakapan grupnya BB itu sudah berubah semua jadi Yesus semua. Nah itu yang terjadi waktu pemilihan seperti itu. Nah waktu kita ngobrol sendiri, ini belum anti Hamasia, baru masih seperti itu. Juga di salah satu gereja juga kami juga diproses juga bahwa pada waktu saya menyampaikan kebenaran nama Bapa, kita ini ada bergerak di mentor pranika pada waktu di gereja kita yang lama. Jadi pada waktu mentor kita menyampaikan nama Bapa sesuai dengan yang ada di Alkitab LAI yang dipakai oleh gereja kami. Jadi pada saat saya menyampaikan nama Bapa sesuai dengan Alkitab, kita sampaikan ke setiap orang yang kita bimbing sebelum pranika. Itu suatu saat pimpinan kami tahu akhirnya bahwa kita pimpinan gereja tahu, jadi kita juga dipanggil ditanyain, apakah kita ini aliran dari saksi Yehova, katanya begitu. Terus kami mencoba mempertanyakan bahwa di Alkitab yang dipakai di gereja adalah ada nama Bapak Yahweh. Kenapa kok tidak disampaikan, saya tanya. Oh itu doktrin kita bukan seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa terima doktrin maupun nama itu. Jadi di gereja kami dulu menolak nama Bapa. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari sisi seperti ini, kami ini mengalami proses pemilahan dan pemilihan baik di gereja maupun di PD sama di grup online. Kami juga ikut di grup baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Itu di BB. Jadi setiap baca lapor, boleh sharing. Nah waktu itu saya sharing nama Bapak, akhirnya yang moderatornya itu kebakaran jenggot. Kita pun akhirnya dikeluarin dari sana. Jadi itu sekian lah, itu istilahnya proses pemilihan kami seperti itu, baik di udara maupun di daratan kita juga mengalami proses seperti itu. Saya rasa hanya itu aja. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Bapak.